Saudara-saudara, sebagai seorang pendeta, seringkali saya diminta untuk berbicara secara khusus ketika ada anggota keluarga yang merasa sebagai suami ngomongin istri udah nggak jalan, maka Pak WP tolong omongin istri saya. Demikian juga kalau sang istri merasa bahwa dia ngomong kepada suami tetapi nggak didengar, walaupun saya bukan pendeta mereka, tetapi mereka seringkali minta tolong diberitahu suami saya untuk begini dan begitu. Nah, ada dua peristiwa yang gak pernah saya lupa, karena dua peristiwa ini kontras sekali saudara-saudara. Yang pertama adalah seorang istri yang berkata kepada saya, "Pak, tolong suami saya itu diajari untuk hidup." Maksudnya, Bu, sekarang lagi koma atau bagaimana? Iya, hidup Pak, punya keinginan, punya ambisi, punya cita-cita, punya semangat. Masak 10 tahun setelah pernikahan, saya ini masih jadi kontraktor Pak. Tiap 2 tahun kami kontrak, pindah rumah, kontraktor kan Pak. Sementara teman-teman kami yang lain sudah punya rumah sendiri, sudah mapan hidupnya, sudah lebih baik. Suami saya kalau saya omongin untuk punya keinginan, punya ambisi, punya cita-cita, selalu berkata, "Ingat, hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Gak usah terlalu rekoso, nanti Tuhan sediakan." Suami yang kayak gini harus diapakan Pak? Kurang suntikan motivasi. Saya sudah minta dia ikut pelatihan-pelatihan motivasional Pak, supaya hidupnya lebih semangat. Ujung-ujungnya menjelang hari H, saya yang juga harus memberi motivasi pada dia untuk ikut pelatihan itu. PR saya malah nambah. Gak punya motivasi Pak, gak punya ambisi, maka hidupnya begitu-begitu saja. Nah, kalau Anda datang bersama dengan suami atau istri yang gak punya ambisi, boleh tuh dicubit tuh. Ayo nambah ambisi. Kalau perlu nyubitnya pakai tang sekalian. Tetapi juga ada situasi di mana seorang istri curhat dan berkata kepada saya, "Pak, gara-gara ambisi suami, rumah tangga kami berantakan. Dia nggak bisa bersyukur, dia nggak bisa berterima kasih. Selalu ingin lebih, selalu ingin lebih, selalu ingin lebih. Dan terakhir kali kami harus membayar harga untuk ambisinya. Ambisinya terlalu besar, kekuatannya tidak ada, sehingga kemudian dia jatuh. Dan ketika dia jatuh, ambruklah semua hal di dalam rumah kami. Anak-anak yang sekolah di luar negeri harus ditarik. Mereka yang kemudian mengalami kondisi yang baik di luar harus balik membantu ekonomi kami." Tolong bicara sama suami saya. Jangan terlalu ambisius. Jangan terlalu ingin meraih sesuatu. Jadi kami yang bayar harganya. Di satu sisi ketika kita berurusan dengan ambisi, ada orang-orang yang gak punya ambisi. Hidupnya gak kemana-mana. Di sisi yang lain ada orang yang hidupnya sudah dihancurkan oleh ambisinya sendiri. Kalau ambisi itu seperti cairan saudara-saudara, saya tuh pengen mengalirkan ambisinya si bapak yang kebanyakan ini kepada si bapak yang kurang ambisi ini. Agar balance, agar tidak ada drama, agar tidak merepotkan pendeta gereja tetangga, saudara-saudara. Jadi kalau kita boleh berpikir sejenak, sebenarnya ambisi itu kawan atau dia lawan, saudara-saudara. Mengapa bagi sebagian orang ambisi itu bisa menolong seseorang untuk meraih atau mencapai titik tertentu, menjadi kawan yang baik. Tetapi bagi sebagian orang ambisi itu bisa seperti menjadi lawan yang kemudian menghancurkan. Menurut Anda,
Boleh lihat di slide yang akan ditayangkan itu, ambisi itu lawan atau dia adalah kawan kita. Lawan atau kawan. Kita butuhkan atau sama sekali tidak kita butuhkan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda dan saya untuk berpikir ulang tentang ambisi-ambisi kita. Tentang keinginan-keinginan kita. Sampai pada tahap mana kita bisa mengatakan bahwa ini sehat dan lebih daripada itu tidak sehat. Sampai batas mana kita akan mengatakan keinginan itu sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan atau sudah melintasi dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ada 3 hal yang saya ingin kita renungkan pada hari ini dengan bertitik tolak pada relasi Yesus dengan murid-muridnya. Saudara, murid-murid Yesus adalah manusia biasa bukan? Seperti Anda dan saya. Ketika mereka mengikut Yesus, mereka bukan tidak punya keinginan tertentu. Nah, ada satu bagian dari babak kehidupan Yesus ketika dia berurusan dengan ambisi dan keinginan murid-muridnya. Dan dari situ mari kita belajar yang pertama, saudara-saudara. Ambisi yang sehat itu dia peka terhadap kehendak ilahi dan bukan mengabaikan kehendak ilahi itu. Jadi ketika ambisi itu sehat, saudara-saudara, dia mempertajam kepekaan kita pada kehendak ilahi, pada firman, dan bukan menutup mata dan telinga kita sehingga kita tidak peka lagi terhadap firman. Mari kita ikuti percakapan antara Yesus dan murid-muridnya ada di dalam Markus pasal yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia yaitu Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, Anda melihat tulisan yang ada di sini. Anda mendengar apa yang saya sampaikan. Ini ton percakapannya, perayaan, gembira, atau kesedihan. Ini kalau kita memilih musik untuk mengiringi, apakah iringannya akan lagu-lagu praise yang penuh dengan sukacita, atau iringannya akan iringan lagu-lagu yang melo, saudara-saudara. Ini 3 kali loh Yesus berbicara bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan mati. Suasana yang Yesus bangun, yang hendak dia sampaikan adalah ini sedang berduka. Ini bukan suasana pesta, ini suasana adiasa. Apalagi yang ke ibadah gereja kami ya saudara-saudara ya. Itu benar-benar duka menyayat di situ karena semua lagu-lagunya lagu-lagu duka. Dan ini Yesus ngomong 3 kali. Berarti itu sesuatu yang dia pengen muridnya itu tahu. Ini yang akan terjadi akan hidupku. Nah, di dalam mood duka bicara tentang kematian itu, maka yang terjadi selanjutnya begitu mengejutkan. Ayat ke-35 berkata, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Anda tahu? Anda bisa membayangkan apa yang Yesus rasakan? Dia bicara tentang penderitaannya, dia bicara tentang kematiannya. Dan murid yang dekat dengan dia, yang mendengar semua itu, justru ngomong, nanti setelah semuanya selesai, engkau datang dalam kemuliaan-Mu, saya duduk dong di sebelah kananmu, saya duduk di sebelah kirimu.
Bayangkan kayak gini saudara-saudara. Anda itu punya komunitas yang penghobi sepeda gitu ya. Anda kemanapun naik sepeda, Anda kemudian punya 2 teman baik yang suka naik sepeda. Suatu kali Anda mendapat vonis dokter nih, ada sebuah kanker tertentu di dalam tubuh Anda dan Anda share ke teman Anda gini, bro kita kan udah deket ya, kita sepedaan udah kemana-mana, Surabaya, Jakarta aja pernah, yang belum pernah Surabaya sampai Singapura. Nah aku tuh mau share ya bro ya, bukan kabar baik. Lalu temannya berkata, apa? Kita support deh, kita ini bertiga kan udah sepedaan kemana-mana. Jangan mati dulu, kita belum ke Papua naik sepeda. Oke, tapi problemnya ya bro. Dokter bilang, dan ini udah 2 dokter bilang, 3 bulan lagi hidupku berakhir. Kan moodnya udah sedih nih. Diiringin dengan nada-nada yang makin menyayat hati. 3 bulan lagi bro. 2 dokter udah confirm. Gue bakal mati. Semua terdiam. Lalu Anda mendengar salah satu sahabat Anda berkata begini. Nanti setelah kamu mati. Sepedamu yang itu. Tak pakai ya. Boleh ya bro. Daripada gak kepake di rumah. Anda pasti shock, kaget. Belum sempat Anda berhenti dari shock dan kaget, teman Anda bilang begini. Kasihan ya bro kalau kamu mati, istrimu kan butuh temen ya. Aku masih single loh. Boleh gak aku lanjutin tugasmu? Bayangin kalau Anda jadi orang yang mau mati itu, apa yang Anda kemudian katakan? Batal deh mati kalau bisa ya. Ini teman-teman dekat, ini orang-orang yang bersama, bukannya memahami apa yang aku rasakan, tetapi sudah mikir, aku pengen sepedamu, aku pengen istrimu. Atau malah mungkin saking putus asanya Anda akan bilang kalau bisa mati sekarang mati aja deh. Ambisi, keinginan, ketika dia membutakan mata dan pikiran kita, kita itu gak akan peka terhadap kehendak Tuhan. Yang kita pikirkan diri kita saja. Bagaimana mungkin Kristus sudah bercerita, Kristus sudah menyampaikan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan menderita. Tidak ada nada-nada empati di situ. Tidak ada berbicara tentang kehendak Tuhan setelah Kristus mati dan dibangkitkan. Apa yang mereka harus kerjakan. Yang ada hanyalah pertunjukan tentang ambisi yang sudah tidak sehat. Yang membutakan mata dan telinga mereka terhadap kehendak ilahi. Dan ambisi yang membutakan itu cuman berfokus pada diri sendiri. Ketika ambisi membuat kita tidak peka terhadap kehendak Tuhan. Yang penting aku dapat, yang penting aku raih, yang penting aku kuasai. Gak peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka perlahan namun pasti kehidupan yang berfokus pada diri akan berakhir pada kehancuran. Mari kita periksa keinginan kita saat ini. Ambisi-ambisi yang mungkin tak terkatakan tetapi bercokol di dalam diri. Kalau itu masih sehat, ambisi atau keinginan itu, dia akan membuat kita selalu akan bertanya, apa ini yang Tuhan kehendaki? Apa ini sesuai dengan maunya Tuhan? Atau diam-diam kita sadar. Dan kita berkata pada diri kita sendiri, enggak pakai Tuhan-Tuhanan, enggak pakai firman-firmanan, yang penting aku dapat. Urusan Tuhan belakangan. Kan tinggal mohon ampun, kan tinggal minta maaf. Tetapi yang penting dapat duluan.
Kalau Anda berpikir seperti ini, Anda tahu bahwa bukan Kristus yang bertahta di dalam hati, tetapi diri sendiri. Apakah ambisi saya masih sehat? Apakah ambisi yang kita punya masih sehat? Yang pertama, ambisi yang sehat membuat kepekaan kita terhadap kehendak ilahi bertambah. Ambisi yang tidak sehat membuat kita mengabaikan kehendak Tuhan dan cuma nafsu diri yang maju sendirian. Yang kedua, ambisi yang sehat dia akan membuat kita berani berhitung konsekuensi, bukan gegabah. Saudara-saudara, kemudian Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 38 hingga 39. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kamu nggak paham apa yang kamu minta. Bahwa kamu ingin duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri dalam sebuah kemuliaan. Tetapi jalan kemuliaan itu adalah jalan penderitaan. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Sanggupkah kamu melewati jalan penderitaan dan bahkan kematian? Saudara, pertanyaan Yesus sebenarnya adalah ajakan bagi mereka untuk memeriksa diri. Kamu menginginkan kemuliaan, kamu menginginkan kebesaran, tetapi jalan kemuliaan dan kebesaran adalah penderitaan dan kematian, dan bisakah kamu menanggungnya? Dan salah satu ciri orang yang sudah dikuasai ambisi yang tidak sehat, yang sudah dibutakan ambisi adalah mereka merespon dengan cepat dan berkata, kami dapat. Sungguhkah mereka dapat, saudara-saudara? Kita tahu waktu Yesus disalibkan, semua murid, bahkan murid yang berkata kepada Kristus, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku mau mati bersama dengan engkau. Mereka semua meninggalkan Yesus. Mereka melihat penderitaan Kristus aja gak bisa. Mereka ada di dekat Kristus aja takut. Mereka takut diasosiasikan dengan Yesus. Belum menderita, mereka sudah lari meninggalkan Kristus. Ketika mereka berkata, kami dapat. Oh, itu sebuah jawaban yang gegabah. Tetapi itulah ciri orang yang sudah dikuasai ambisi atau keinginan yang tidak sehat. Jawabannya cepat, yakin, padahal sangat gegabah. Habis sebuah khotbah di satu gereja, saya diminta duduk di dalam small group mereka. Jadi small group mereka itu mempercakapkan khotbah yang saya sampaikan tadi. Termasuk mungkin mempercakapkan pengkhotbahnya. Nah, saya kan duduk di situ, mereka tahu saya yang berkhotbah, itu grup sekitar 10-15 orang dan mereka sharing apa yang mereka dapatkan dari khotbah tadi. Maka saya mendengarkan saja, berterima kasih, lalu kemudian ada seorang perempuan yang berkata begini. Tadi kan khotbahnya tentang kepedulian, tadi khotbahnya tentang kasih. Saya tuh nggak merasa komunitas kita itu mengasihi saya. Semua orang langsung kaget. Saya juga kaget. Loh, tiba-tiba kok ada yang ngegas kayak gini. Dan pertanyaan kedua dalam hati saya, kenapa saya di sini? Saya nggak mau mendengar pertengkaran di sel group di gereja ini kan. Tapi ketika saya mau beralasan ke kamar kecil, perempuan itu bilang, Bapak jangan pergi. Ya saya duduk. Dan kemudian dia berkata, saya itu udah share sama sel group ini. Saya pengen menikah. Saya juga sudah ketemu dengan orang yang cocok dan saya pernah bawa ke sel group ini. Tetapi kalian gak happy. Tetapi kalian gak gembira. Kalian gak ada di sisi saya. Gimana komunitas ini bisa disebut peduli sama saya?
Ini berasa nonton drama di Indosiar, saudara-saudara. Saya kan diem kan, saya kan nggak ngerti konteksnya. Tiba-tiba salah seorang mungkin pemimpin sel grupnya berdiri dan berkata, kami bukannya nggak mendukung kamu. Baru dia ngomong kalimat itu yang perempuan udah nyeletuk, bohong. Wah ini seru nih. Kami tidak berbohong. Kami menyambut calonmu di tengah-tengah kami kan. Kami memperlakukan dia dengan baik kan. Lalu si perempuan berdiri dan berkata, tetapi kenapa kalian gak mendukung pernikahan kami? Itu saya udah kayak nonton orang main tenis atau pingpong. Yes. Tinggal nunggu kapan di smash. Bukan kami gak setuju, orang lain lagi berdiri. Tapi kami pengen kamu mikir ulang. Wah makin seru nih. Sayang untuk ditinggalkan. Bisa jadi ilustrasi khotbah nih. Tiba-tiba satu ibu yang agak senior berkata, saya nggak mau mencampuri ya. Tapi kamu tahu, kekasihmu bukan orang percaya. Belum berkomitmen pada Yesus. Gimana kami bisa mendukung kamu? Lalu si perempuan berkata, lihat kan, gak ada yang membela saya. Gak ada yang support saya. Gak ada, kalau gereja ini gak mau, saya udah cari gereja lain aja. Dan dia menutup perkataannya di situ dan dia meninggalkan tempat itu. Saya diam, suasana gak enak. Lalu pemimpin kelompok itu berkata, maaf ya Pak WP, harus mendengarkan keributan ini. Enggak usah minta maaf, saya dapat ilustrasi kok. What happened? Tanya saya. Dia berulang kali memaksa kami gereja memberkati pernikahan bukan dengan orang yang percaya. Dan kami gak bisa. Bapak lihat, dia kayaknya udah gelap mata. Barangkali sebentar dia akan menikah di gereja yang lain dan ia tidak akan mengundang kami. Punya keinginan adalah hal yang wajar saudara-saudara. Tetapi kita harus kemudian berhitung. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saya siap dengan semua konsekuensi dan implikasinya? Anda mau mengasuransikan diri aja, Anda ngitung bisa bayar preminya atau tidak. Anda mengasuransikan usaha, Anda mau pergi berjalan ke luar negeri, Anda ngitung budgetnya masuk atau tidak. Tetapi ketika keinginan itu membutakan, ambisi itu berkata, pokoknya saya harus dapat. Bisa bayar enggak? Tenang, ada play later 12 tahun. Bukan 12 bulan lagi, 12 tahun. Pada saat itulah kita mesti berhenti sejenak. Ketika keinginan atau ambisi membuat kita gegabah, tidak bisa berhitung konsekuensi, hati-hati. Keinginan yang membutakan mata itu akan kita bayar harganya kelak. Bertahun kemudian saya balik ke gereja itu ya. Dan habis khotbah saya bilang gini, kali ini saya nggak ikut sel group ya. Saya trauma dengar apa yang terjadi. Lalu salah seorang pemimpin gereja berkata, loh Pak WP berarti ada di situ waktu peristiwa itu terjadi. Iya, hampir 5 tahun lagi kan. Saya trauma, butuh healing saya bilang. Terus dia berbisik, Pak benar akhirnya dia menikah. Terus, ya tidak sesuai yang dia harapkan Pak. Kenapa? Ya kebetulan mungkin dia dapat orang yang gak benar atau gimana. Tetap suaminya gak mau bergereja. Tetap suaminya gak mau support dia. Dan at the end dia kecewa lagi kan. Dan dia berkata, kenapa ya dulu saya berani menikah? Dia balik ke gereja ini. Enggak Pak,
tapi masih kontak dengan salah satu orang. Perhatikan ambisi, keinginan Anda, saudara-saudara. Kalau itu sudah membuat Anda tidak sanggup berhitung konsekuensi, segera pengen mendapat, Anda mungkin dapat. Tetapi harga yang sangat mahal akan Anda bayar belakangan. Yang ketiga, ambisi yang sehat akan menghasilkan semangat untuk melayani. Melayani itu berarti tertuju pada kepentingan orang lain dan bukan menguasai. Menguasai itu berarti tertuju pada diri. Mendengar hal itu, mendengar percakapan itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Anda paham kan kenapa para murid menjadi marah, saudara-saudara? Kalau permintaan itu dikabulkan, yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan, 10 murid yang lain duduk di mana? Lesehan di bawah. Jelas 2 murid itu tidak pernah memikirkan orang lain. Jelas mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Salah satu ciri khas menguasai adalah saya ingin meraih untuk diri saya sendiri. Saya nggak peduli orang lain kayak gimana. Tetapi Yesus mengambil kesempatan itu untuk mengajar muridnya dan dia berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Memerintah berarti menguasai, dan kalau orang tidak mau diatur, berarti kuasa itu harus dilakukan dengan terpaksa, dengan tangan besi, mengumpulkan untuk diri. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini adalah ciri khas dari menguasai, mengumpulkan sesuatu untuk diri. Kalau perlu dengan kekerasan, kalau perlu dengan tangan yang lebih kuat. Tidaklah demikian, ayat 43, di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar atau terpandang, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Sebuah perspektif tentang melayani, memberi, bukan memikirkan diri. Menguasai selalu ingin berkata, aku yang paling penting. Melayani selalu akan berkata bahwa kamu adalah yang penting bagiku. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani kata Yesus, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di tengah dialog tentang ambisi, keinginan yang kemudian sudah membabi buta itu, Yesus menunjukkan paling jelas bahwa ambisi atau keinginan kehidupan itu mesti didasari pada semangat untuk melayani, memberi sesuatu kepada orang lain, bukan memikirkan diri. Dan ini menjadi satu hal yang terus kita harus pikirkan, saudara-saudara. Kita ini selalu ingin meraih sesuatu. Kita ingin mencapai sesuatu di dalam hidup, itu wajar. Itu biasa. Tetapi ketika keinginan itu menjadikan diri kita sebagai center atau sebagai pusat, dan orang lain harus berkorban demi keinginanku, maka kita tahu ambisi itu telah menggelapkan mata kita. Dia tidak bisa membawa kita pada titik seperti Yesus. Bahwa aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Aku datang untuk memberikan hidupku bagimu. Saudara-saudara, kita selalu bergumul dengan keinginan diri kita. Maka ketika ambisi itu membuat kita ingin menguasai, memfokuskan hidup pada diri dan bukan melayani, memfokuskan hidup pada kepentingan orang lain,
maka ujungnya adalah kehancuran. Saya nggak tahu kenapa saya sering diundang untuk menangani konflik keluarga. Kata orang, saudara-saudara, wajah saya terlihat tenang, kalem, dan kalau diam terlihat bijaksana, katanya begitu. Saya sih nggak ngerasa gitu. Jadi hari itu saya ada di sebuah restoran di Surabaya, di sebuah ruang private, di mana kakak beradik sama-sama laki, aktivis di gereja tertentu meminta saya menjadi penengah konflik mereka. Di sebelah kanan saya, Regu A adalah kakak tertua dengan kakak, istri, anak-anak, dan siapa lagi. Di sebelah kiri, Regu B adalah anak kedua, adik seorang laki-laki dengan keluarganya. Dan saya duduk di tengah. Ketika makanan disajikan, saudara-saudara, mereka makan dengan ogah-ogahan. Tidak ada konversasi di antara mereka. Mereka makan, tidak ngobrol. Sesekali mereka bertanya sama saya, tapi itu percakapan basa-basi. Situasinya menjadi hening dan gak menyenangkan. Makanan enak yang dihidangkan enggak mereka santap dengan lahap. Satu-satunya yang cukup lahap itu saya. Nah, setelah selesai setengah jam makan, maka kakak nomor 1 yang paling tua membuka percakapan. Pak WP, jadilah hakim yang adil untuk kami. Mama, papa sebelum meninggal dalam waktu berdekatan pernah berkata bahwa rumah mereka diberikan ke kami. Baru dia ngomong seperti itu, adiknya kemudian berdiri dan berkata, tidak. Ada saksi pembantu rumah tangga bahwa rumah itu milik kami. Oh bukan, istri yang anak pertama paling tua menyahut, bukan, pembantu itu pasti salah lihat, salah dengar. Saya ada kok rekamannya, rekaman suaranya. Lalu dari Regu yang sini istrinya juga berkata, itu pasti rekaman yang kamu buat seolah-olah menyerahkan padahal enggak. Dan mereka mulai saling menuding satu dengan yang lain, saling marah, saling menggebrak meja. Dan situasi sudah menjadi tidak terkendali. Sementara saya masih duduk memegang kopi saya dan melihat mereka. Ketika puncak dari semua emosi itu, kemudian mereka duduk, terus mereka bertanya, jadi gimana menurut Pak WP? Kalau Anda di pihak saya, kira-kira apa yang Anda katakan, saudara-saudara? Anda tahu kan sekarang kenapa pendeta selalu kelihatan lebih tua dari umurnya? Saya masih 30-an loh sebenarnya. Apa yang Anda jawab? Oh, saya tahu pikiran Anda. Pasti Anda kan berkata begini kan. Kenapa nggak dijual kemudian dibagi 2? Ya kan? Itu sudah saya katakan. Oke, kenapa nggak dijual terus dibagi 2? Baru selesai ngomong kayak gini, yang satu bilang nggak bisa. Kalau amanahnya untuk kami ya untuk kami, tidak untuk dibagi. Yang satu juga berkata itu amanah untuk kami, bukan untuk dibagi. Semua udah mikirin diri nih. Semangatnya udah menguasai. Bukan semangat melayani, memikirkan orang lain nggak ada. Jadi jangan kasih solusi itu Pak WP, nggak bisa. Terus apa? Saya diam, saudara-saudara. Dan saya lagi menyesali kenapa saya tadi mengiyakan ajakan untuk makan ini. Dan karena mereka menanti. Terus saya bilang gini, kakak, Koko, kan aktivis gereja ya. Oh iya Pak WP, di gereja ini Pak WP tahu. Adik juga aktivis gereja ya. Ya Pak WP tahu sendiri lah. Nah sebagai sesama yang melayani di gereja,
Kamu pasti sadar kan semua harta milik Tuhan? Mereka bilang amin. Nah itu jawaban yang saya tunggu. Jadi saya punya solusi. Bagaimana kalau rumah itu dijual? Mereka menahan nafas. Saya diam lama. Lalu dijual. Terus semua uang dipersembahkan ke gereja saya. Dan sekarang saya ngelihat wajah mereka seperti nyesel ngundang saya. Nyesel dan berkata, nggak bisa. Di depan meja ada bungkusan makanan untuk saya. Dan begitu mereka berkata nggak bisa, saya ambil bungkusan itu, saya keluar ruangan. Kakak adik ngejar saya ke tempat parkir. Loh gimana bisa Pak, selesai gini aja. Bisa, makanan untuk rumah sudah saya bawa pulang kan. Thank you untuk ini. Loh, tetapi apa solusi Pak WP? Percuma ngundang Bapak kalau nggak ada solusinya. Dan saya masih ingat di parkiran itu, saya ngelihat kakak dan adik ini. Dan saya berkata kepada mereka, kalau hatimu dan hatimu sama-sama ingin menguasai, hancur ini semua. Tapi kalau hatimu dan hatimu sama-sama ingin melayani, memikirkan kepentingan kakak, memikirkan kepentingan adik, baru di titik ini ada solusi. Kalian tuh Kristen, kalian tuh pelayanan di gereja. Tetapi lihat ambisi, keinginan sudah menguasai hatimu kan. Dan maaf ya, dalam semua percakapan tadi saya nggak ngelihat Yesus bertahta di hatimu. Saya nggak ngelihat Yesus bertahta di hatimu. Kalian sudah saling menghancurkan. Silahkan dilanjutkan saling menghancurkan. Saya mau pulang ke rumah. Terima kasih untuk masakan yang menjadi makan malam dan makan pagi kami. See you later. Saya pergi, saudara. Saya pergi. Dan dari situ saya paham, saya mengerti. Bahwa ambisi kita sebagai orang Kristen, keinginan-keinginan kita mesti mencerminkan Yesus Kristus, penebus dan pembaharui hidup yang bertahta di hati. Dan Kristus hadir bukan untuk mengambil, tetapi untuk memberi. Kristus hadir untuk melaksanakan kehendak ilahi. Dan Kristus ingin agar kita dengan semua ambisi kita berjalan di jalan yang sama yang Kristus pernah hidupi. Dan mari kita periksa. Apakah keinginan, hawa nafsu, motivasi, ambisi telah membuat kita ada di jalan yang salah. Tidak peka terhadap kehendak ilahi, gegabah dan berpusat pada diri. Atau kita berani berkata, ambisiku dipandu oleh firman. Aku sudah berhitung semua konsekuensinya. Dan ini akan mendatangkan kebaikan bukan cuma untuk diriku. Tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Beranikah Anda berkata ambisiku mencerminkan Kristus hidup dalam diriku? Mari kita berdoa.
Firman-Mu berkata bahwa Engkau mengenal kami ketika kami duduk, berdiri, atau berjalan. Engkau mengenal pikiran-pikiran kami dari jauh. Dan biarlah Kristus Engkau memeriksa hati dan pikiran kami. Apakah ambisi, keinginan, kerinduan kami membuat kami makin peka pada kehendak-Mu? Atau kami hanya mendengarkan diri dan keinginan kami sendiri? Apakah ambisi atau keinginan kami membuat kami terampil berhitung konsekuensi? Atau kami gegabah, yang penting dapat, yang penting puas, yang penting senang? Dan apakah ambisi atau keinginan kami mencerminkan Kristus yang berdiam di dalam hati dan menolong kami untuk melayani, memikirkan hidup orang lain juga? Atau melulu itu tentang diri kami, kesalahan, keberdosaan kami? Tuhan, periksalah hati kami. Di dalam nama Kristus yang memberi hidupnya bagi kami berdoa. Amin.